warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat untuk segala keadaan. Perkenalkan, nama saya Desta Rahmadina, mahasiswi Politeknik Negeri APP Jakarta, Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Hari ini saya akan melakukan tutorial cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Oke, langsung aja kita melakukan uji validitas sebuah data. Di sini saya punya datanya. Nah, sebelumnya saya akan memberitahukan apa itu uji validitas. Uji validitas itu yaitu sebuah pengukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sebuah data. Jadi data penelitian itu dapat dikatakan tepat apabila uji validitasnya menghasilkan kesimpulan yang valid. Nah, di sini data dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabel yang digunakan untuk N sama dengan 30 adalah, di sini ada R tabelnya untuk signifikansi 5%, yaitu 0,361. Di sini kita cek, signifikasi 5% maksudnya. Ini sama 0,05 juga. Di sini 0,361. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah buka SPSS-nya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah mengekspor data dari Excel ini ke SPSS-nya tentu. Nah, ada beberapa cara. Nah, salah satu caranya yaitu yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan langkah ini. Yang pertama, kalian klik file, lalu ada open, kalian buka data. Nah, di sini karena tadi datanya di Excel, kita type files of type-nya Excel. Nah, ini datanya, open. Kita tunggu, lalu klik OK. Sip. Nah, ini sudah kita ekspor dari data Excel ini 30 responden mengenai service quality ke SPSS. Oke. Nah, kita yang pertama itu melakukan uji validitas. Gimana sih caranya? Yang pertama harus kalian lakukan adalah klik analyze, lalu klik correlate dan bivariate. Nah, kita Ctrl A dan pindahkan ke variables. Di sini kita accept responden ya. Nah, untuk correlation coefficient-nya kalian centang Pearson ini, lalu test of significance-nya two-tailed, dan kita harus centang flag significance correlation. Lalu klik OK. Nah, di sini ada tabelnya, tabel korelasinya. Nah, gimana sih cara bacanya? Nah, cara baca tabel ini, yang pertama di sini ada, kenapa saya buatkan skor total? Karena kita ingin mengetahui apakah ini sudah valid atau tidak untuk SQ1-nya. Nah, di sini ada nilai 0, nolnya memang kalau di SPSS ini tidak ada, tapi ini kita bacanya 0,755. 0,755 untuk ini R hitungnya. Nah, tadi kan untuk uji validitas, data dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih dari R tabel. Nah, untuk signifikansi 5%, R tabelnya kan 0,361. Di sini R hitungnya 0,755. Maka untuk SQ1 R hitung lebih besar daripada R tabel. 0,755 lebih besar daripada 0,361. Maka SQ1 dapat dikatakan valid. Seperti itu. Cara bacanya seperti itu. Lalu ini untuk 0,827 juga lebih besar daripada 0,361, maka SQ2-nya juga dapat dikatakan valid. 0,857 dan seterusnya sampai SQ7 ini 0,845, maka semua data valid gitu. Oke. Seperti itu untuk melakukan uji validitas. Nah, ini langsung aja ya, saya skip. Ini semuanya valid, tinggal kalian klik valid. Ini sorry. Karena bener ya, di SQ6
itu 0,851 lebih besar daripada 0,361, SQ6 juga valid, SQ7 0,845 lebih besar daripada 0,361 juga valid. Oke, langsung kita ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu untuk apa sih? Nah, uji reliabilitas itu digunakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah data itu dapat dipercaya atau tidak, seperti itu. Jadi jika pengukuran menghasilkan reliabilitas yang tinggi, maka pengukuran dapat menghasilkan data yang reliable atau dapat dipercaya. Nah, gimana sih caranya untuk melakukan uji reliabilitas ini? Nah, yang kalian lakukan yang pertama itu klik analyze ini. Nah, di sini ada bacaan scale, lalu reliability analysis, klik. Nah, sama seperti uji validitas, kita pindahkan semua datanya A, lalu pindahkan ke items. Nah, di sini kita kecualikan responden dan skor total. Lalu di sini ada kita statistik. Nah, centang scale if item deleted, continue. Oke, model apa? Oke, kita klik oke. Kita tunggu. Nah, di sini ada di sini ada hasil reliability-nya. Nah, yang fokus kita adalah di sini reliability statistik. Skor Cronbach alpha untuk data tersebut yaitu 0,929. Nah, data dapat dikatakan reliabilitas atau reliable apabila nilai, ini kesepakatan secara umum ya, nilai Cronbach alpha lebih besar atau sama dengan 0,7. Ini dapat dikatakan data itu cukup cukup memuaskan gitu. Jadi cukup sempurna lah, boleh minimalnya itu dari 0,7-nya itu dapat dikatakan reliable itu nilainya minimal lebih dari atau sama dengan 0,7. Lalu tadi kan nilai Cronbach alpha kita 0,929 atau lebih dari 0,9. Nah, jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari atau sama dengan 0,9, maka dapat dikatakan data tersebut memiliki reliabilitas sempurna atau data tersebut dapat dipercaya. Nah, seperti itu. Nah, untuk data yang tadi 30 responden mengenai service quality yang tadi ini dapat dikatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,9. Jadi reliabilitasnya sempurna. Oke. Nah, segitu saja untuk tutorial cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Tadi juga saya sudah ajarkan cara membaca validitas dan reliabilitas sebuah data. Pengujian validitas dan pengujian reliabilitas sebuah data di aplikasi SPSS ini. Oke. Untuk videonya sampai sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, see you next time. Terima kasih. Assalamualaikum.